Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Minal aidin wal faizin sebelumnya karena masih dalam suasana Syawal ya. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah senang sekali pagi ini ada pantun sedikit Pak. Oh ya, silakan. Sarapan lontong gurih rasanya. Jangan lupa tabur bawangnya. Jumpa lagi di komunikasi rasa yang pasti kece bintang tamunya. Oke, di depan saya ini sudah ada bintang tamu yang saya sebut kece tadi ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik dan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih bintang tamu kita yang spesial ini adalah Bapak Muhammad Redwan Arif MPH. Ya beliau. Selamat siang. Ya beliau ini adalah Kepala Dinas ya, Kadis ya Pak ya, Kadis Kominfo Provinsi Bengkulu. Ya, boleh saya bacakan sedikit CV beliau. Oke, beliau ini adalah alumni dari S2 IKM UGM. Sama-sama IKM Pak kita. Oh ya sama ya? Iya, Wah. tapi bedanya ada Pak. Kalau Bapak ilmu kesehatan masyarakat, kalau saya ilmu komunikasi dan media. Iya. Sama-sama IKM ya Pak. Sama IKM ya. Oke, kemudian Bapak ini wah aktif sekali ya. Sepertinya Bapak ini sebagai Ketua Kagama Bengkulu Selatan, Ketua Pengurus Daerah Radio Antar Penduduk Provinsi Bengkulu dan Ketua Pengurus Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Tema kita pada pagi hari ini adalah komunikasi pembangunan oleh pemerintah daerah di era digital, Pak. Ya, kalau bicara daerah digital, Pak, tentunya banyak sekali kecanggihan teknologi yang kita rasakan ya, Pak ya. Ya, betul. Ya, salah satunya itu dari sisi komunikasi, di mana informasi yang kita dapatkan itu bisa lebih mudah. Salah satunya itu adalah komunikasi terkait sosial, budaya, pembangunan masyarakat seperti itu, Pak. Nah, untuk itu dapat kita melalui komunikasi pembangunan ini nantinya menciptakan iklim ya bagi perubahan-perubahan yang baik. Sehingga saya ingat salah satu kata-kata dari W.S. Rendra, Pak, yaitu dari manapun datangnya budaya, ambillah selagi budaya itu dapat meningkatkan masyarakat, ya dapat meningkatkan martabatnya seperti itu. Nah, era digital ini adalah salah satu budaya, ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk kedepannya seperti itu. Bapak panggilannya Ridwan. Pak Redwan ya. Pak Redwan ini ya setahu saya ya beliau ini adalah dari dunia dari dunia kesehatan ya Pak ya. Dari dunia kesehatan, tapi beliau ini dapat mendongkrak revolusi keinformasian di level pemerintahan daerah dengan mendirikan jaringan media center Indonesia Bengkulu. Ya, kira-kira nih Bapak bisa cerita sedikit kenapa dari kesehatan sehingga bisa mendongkrak ya revolusi informasi atau revolusi keinformasian ini Pak. Karena kan kayaknya kalau dilihat beda basic ya Pak ya. Seperti itu, seperti apa Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi saya ini sebenarnya kalau sekolah saya ini memang ini gado-gado. Kalau saya katakan. Tapi enak rasanya iya, Pak gado-gado. Enak rasanya Pak. tapi banyak yang suka gado-gado. Jadi sekolah saya itu dari D3 saya kan kesehatan. Kemudian S1 saya administrasi negara. Kemudian S2 lagi di UGM waktu itu kita ngambil S2 kesehatan lagi, ilmu kesehatan masyarakat. Nah, dalam karir tugas kita juga ini juga gado-gado juga akhirnya. Di kesehatan, kemudian kita pindah lagi keluar kesehatan sempat Kabak Kesra sebab Kabak Pembangunan, sebab juga sempat juga jadi sekretaris di Dinas PUPR. Kemudian direktur rumah sakit. Direktur rumah sakit direktur ya rumah Pak. sakit juga. Kemudian jadi kepala dinas kesehatan. Kemudian
Dinas KB P3 DPKB P3A. Nah terakhir ini dipercaya untuk di Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah kalau dunia komunikasi ini kan dunianya sering itu kalau memang ilmu komunikasi itu ada sendiri, tapi komunikasi ini kan memang harus setiap orang harus berkunia, harus ikut dalam ini arus globalisasi komunikasi ini. Perkembangan juga semua orang harus ikut. Kalau tidak mau ketinggalan. Ya. Nah itu yang paling penting sehingga saya sebagai seorang yang birokrat juga, seorang yang harus belajar terus untuk ini bagaimana pemanfaatan komunikasi ini di masyarakat betul-betul ada nampak. Kemudian bagaimana komunikasi ini kita manfaatkan untuk kepentingan kedinasan, untuk kepentingan daerah. Nah disinilah setelah kita sering untuk komunikasi ini, kalau kita komunikasi ini tidak kita gabung atau tidak kita ini kan dalam suatu wadah yang memang rujukan bagi kita OPD untuk pemerintah daerah, maka nanti ada perbedaan kadang-kadang perbedaan persepsi, kemudian narasi. Nah narasi ini harus sama kalau pemerintah daerah, kalau pembangunannya ini harus sama, jangan sampai masyarakat nanti mendapat informasi yang berbeda. Nah akhirnya membingungkan, sehingga kita memerlukan adanya media center tadi. Nah, jadi sehingga kita mendirikan media center Provinsi Bengkulu, yang dimana nanti inilah pusat informasi yang betul-betul ini di seluruh UPD nanti didapat dari sini informasinya. Nah ini juga media center juga akan mengambil program-program di UPD, kegiatan-kegiatan UPD juga harus secara tidak bisa diam saja. Jadi harus jemput bola untuk mendapatkan informasi sehingga diolah di media center kita. Oke, jadi media center itu sebagai pusatnya informasi ya Pak ya, untuk di Provinsi Bengkulu itu sendiri ya tadi. Untuk menghindari yang seperti Bapak sampaikan tadi ya Pak, untuk menghindari adanya kesimpang siuran informasi itu sendiri ya. Kadang emang nih kita itu kan karena kecanggihan teknologi itu tidak bisa lepas kadangan dari smartphone kita ya Pak ya. Betul. Kadangan ada WA masuk langsung share tanpa kita cek terlebih dahulu ya, cek kebenarannya apakah benar atau tidak informasi yang kita terima. Jadi mau cepet aja, saya dapat dari ini, mau cepet langsung share seperti itu untuk menghindari yang demikian ya Pak. Oke, terkait dengan media yang Bapak sebutkan tadi, media apa saja Pak yang digunakan oleh sebutannya media center ini tadi, JMC aja ya Pak? JMC itu sendiri Pak. Jadi media yang kita gunakan semua, sebenarnya kita gunakan semua sih, semua media ini, baik media ini cetak, media elektronik, kemudian media online, semua bergabung di situ dan mempunyai ini, kita berikan akses semua untuk mendapatkan informasi di media center kita. Jadi bukan hanya cetak saja atau TV saja, enggak, seperti itu, semua bisa ini. Ya bahkan masyarakat juga silakan untuk mengakses. Bagaimana melalui melalui portal kita, kemudian kita juga ada Facebook, kita juga ada Kominfo News, kemudian kita juga ada IG Kominfo juga. Ini bisa diakses semua. Dan ininya sumbernya semua dari media center tadi di pusat data kita itu. Oke, jadi untuk ketersediaan sarana dan prasarananya itu sendiri seperti apa Pak? Ya ketersediaan sarana dan prasarana kita tentu saja awalnya memang kita agak karena memerlukan banyak sekali infrastrukturnya juga perlu, peralatannya juga perlu. Ya kita usulkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan kita sampai saat ini sebenarnya kalau lihat kebutuhan yang idealnya memang masih kurang sebenarnya sarana prasarananya. Tapi kita bagaimana mendidik tim kita memanfaatkan prasarana yang ada, termasuk HP masing-masing. Ada ini Android, kita manfaatkan semua untuk kegiatan-kegiatan ini. Oke, berarti ada tim sendiri ya Pak ini? Ya betul.
Jadi tim kita tim media center ada 2. Kemudian kalau untuk tim yang ini yang kita melakukan siaran langsung, rilis langsung, itu kita ada tim sendiri juga. Jadi tim Pikon namanya. Tapi masih dalam koridor ini semua, satu kesatuan. Cuma perbedaan ini saja, perbedaan ini penugasan saja. Ya berarti semuanya masih dalam lingkup Kominfotik ya, Ya Pak betul. ya. Oke, terkait tadi udah bicara tentang media dan era digital, saya ingin bertanya sedikit bagaimana sih menurut Bapak nih pemaknaan komunikasi pembangunan itu sendiri? Ya, jadi komunikasi pembangunan itu memang ada suatu hal yang penting ya. Jadi komunikasi ini sendiri untuk dalam langkah pelayanan. Sekarang kan kita sudah ada reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi ini kita kepentingan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat sudah menuntut keterbukaan. Maka kemudian ada ini akuntabilitasnya suatu ini. Kemudian pelayanan yang baik. Masyarakat sudah menuntut dan membentukkan informasi dalam hal ini. Nah, jadi informasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan apa yang kita inikan ke masyarakat. Kemudian dunia birokrasi saat ini, OPD saat ini tidak hanya langsung melayani sesuai program, tapi mereka juga harus mempromosikan produknya. Produk layanan harus dipromosi ke masyarakat. Kemudian ada juga sistem pemasarannya dipasarkan kepada masyarakat. Layanan ini, kalau menurut masyarakat ini sangat penting, ini nanti akan kelihatan nanti masyarakat begitu antusias mendapatkan pelayanan ini. Nah, tapi kalau ternyata sedang pelaksanaannya nanti ini pelayanannya seperti ini kurang bermanfaat ada masyarakat, itu harus dievaluasi. Nah, seperti itu. Nah, inilah ini perlu komunikasi tadi. Nah, dunia informasi dan komunikasi itu sangat penting dalam hal keterbukaan tadi terutama. Kemudian bagaimana supaya masyarakat mengetahui program kita atau apa sih? Apa yang sudah dilakukan? OPD. Yang kepentingan terutama yang berhubungan dengan pelayanan. Maka masyarakat berhak untuk mendapatkan itu. Nah, inilah termasuk pembangunan. Apa yang sudah dilakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, itu Pak. Itu yang diperlukan. Silakan. Jadi tanda tanya juga Pak. Ya. Jadi dengan komunikasi tersebut masyarakat dapat mengetahuinya. Oh, ternyata pemerintah sudah melakukan ini. Pemerintah dan satu sisi misalkan ada yang belum terbangunkan, tetapi ternyata pemerintah sudah membangun yang ini loh. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya tahunya ya satu fokus saja objek. Nah, ternyata di sisi lain ada pembangunan yang lebih ini lagi. Nah, inilah perlu komunikasi informasi itu. Jadi masyarakat itu jadi lebih tahu ya Pak. Ya, jadi betul. Adanya keterbukaan ya. Karena mungkin yang ada di pikiran masyarakat awam apa sih sebenarnya yang dilakukan ya Pak ya. Pemerintah ini kayaknya cuma itu aja mungkin yang kalau tidak adanya keterbukaan dan komunikasi ya. Makanya adanya media center ini ya Pak ya. Oke. Untuk strateginya sendiri Pak ya di media center itu seperti apa? Ya, strateginya kita pertama ya kita mengumpulkan semua ini rilis berita, kemudian informasi ada di yang bisa diakses oleh semua rekan-rekan media. Jadi kalau kita sendiri yang langsung terjun, langsung menulis, media center sendiri yang menulis, menyebar ke masyarakat, kita keterbatasan ini waktu dan tenaga. Maka ini kita menggunakan media online, media cetak, media elektronik, kemudian kita gunakan IG, Facebook dan lain-lain untuk melakukan penyebar luasan informasi ini kepada masyarakat sehingga informasi itu masif kepada masyarakat dan sampai ke akar rumput masyarakat. Nah, sehingga masyarakat tidak hanya melihat dari kacamata kuda saja. Kalau kacamata kuda saja kan begini, yang tahunya masyarakat ini daerah saya begini, nggak ada pembangunan, tapi nggak melihat daerah sebelah. Nah, makanya kita lihat juga makanya disinilah informasi itu perlu, komunikasi itu perlu. Ternyata pemerintah sudah melakukan kegiatan seperti ini yang nanti juga dampaknya akan lebih besar kepada masyarakat. Dampak yang besar ini ya. Dampak besar. Oke, tadi udah informasi udah di sharing ya Pak, keterbukaan ya. Kemudian, nah kalau melihat itu semua sudah dilakukan, nah pasti ada harapan nih Pak.
ada harapannya itu lebih ke perubahan pastinya, ke perubahan yang Bapak bilang tadi, dampak yang besar, perubahan ke masyarakat tentunya, dampak yang besar ke masyarakatnya. Nah, harapannya seperti apa Pak yang diinginkan oleh khususnya oleh Kominfotik itu sendiri ketika mereka sudah informasi sudah tersampaikan, sudah ada nih keterbukaan informasi, semuanya sudah diberitakan dengan secara terbuka, itu seperti apa harapannya di dalam perubahan masyarakat itu sendiri Pak? Ya, jadi kita sekarang kan sudah era 4.0. Iya. Nah, jadi itu berarti perkembangan dunia informasi itu sudah loncatannya sudah begitu tinggi, begitu jauh. Nah, kemudian dunia informasi dan komunikasi ini sangat berperan sekali dalam pembinaan baik ini ilmu pengetahuan masyarakat termasuk perilaku masyarakat. Nah, disinilah letak kita bersama-sama, kita berharap seluruh media termasuk Anda sendiri, seluruh media, seluruh ini pegiat ini media sosial ataupun ini penyiar itu harus memberikan edukasi pada masyarakat bagaimana ini melihat suatu suatu berita, melihat suatu isu, jangan langsung ternyata setelah diselidiki hoax, maka cari tempat informasi yang ini bersama-sama mengarahkan kepada masyarakat mencari informasi yang benar dulu baru di-share ya. Kemudian dengan informasi ini kita berharap nanti kita sama-sama mendidik masyarakat bagaimana berbahasa yang santun untuk memberi sehingga masyarakat ini terlatih bahwa ini bahasanya yang bagus untuk berkomunikasi seperti ini, sehingga tidak ada nanti ada bahasa-bahasa masih bahasa saman batu yang langsung menjas seseorang karena kebencian, sehingga apa yang dilakukan seseorang karena kebencian tidak dilihat kebaikannya. Jadi dalam hal ini tentu dengan melalui di dunia komunikasi informasi ini, mari kita ajak masyarakat untuk berpikir jernih, berpikir cerdas. Nah, seperti itu. Jadi sehingga masyarakat nanti akan bisa melihat dari sisi positif, walaupun ada negatif, ada positif. Jadi kemudian kita harus menanamkan optimisme kepada masyarakat. Nah, jadi ada ungkapan ya, kita ini masih seperti inilah, nggak akan maju, nggak maju-maju. Ini namanya pesimisme. Nah, maka kita harus masyarakat, kepada anak muda apalagi, kita optimisme yang harus kita tanamkan. Kita sudah bergerak dari dulu, kita ingat zaman dulu. Dari mana saja ke Bengkulu berapa jam, berapa hari. Dari Curug ke Bengkulu berapa hari. Sekarang sudah hitungan jam. Dari Bengkulu ke Jakarta hanya hitungan menit, hitungan jam. Siapa bilang kita nggak maju? Maka kita harus lihat optimisme itu, kita harus maju. Kita sudah maju. Cuma kita harus tingkatkan lagi. Dan seperti itu. Kita harus berpacu untuk memajukan daerah kita ini. Nah, ini narasi-narasi yang seperti itu harus kita bangkitkan ke masyarakat. Jangan sampai narasi-narasinya pesimisme. Nggak ada kemajuan. Siapa bilang nggak ada kemajuannya? Saya juga sekolah dulu pakai sepeda ontel. Kadang-kadang jalan kaki. Iya. Ini sekarang nggak ada lagi jalan kaki yang seperti itu. Nah, ambil seperti yang garis besarnya saja, nggak usah terlalu nyelmit ini. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa kita maju. Transportasi juga sudah sangat mudah ya Pak ya. Sekarang satu rumah kayaknya satu orang. Iya sudah. Harus punya kendaraan. Kemudian coba kita lihat, kalau dulu tahun 98 demonya sama Orde Baru, begitu dolar naik, apa yang terjadi? Masyarakat semuanya bingung, panik, antri di mana-mana. Sekarang mau berapa dolar, masyarakat cuek. Apa artinya itu? Itu berarti ketahanan ekonomi kita sudah bagus. Kalau ketahanan ekonomi kita nggak bagus, udah pasti sudah demo-demo, sudah antri, sudah ras terjadi. Nah, sekarang ada inflasi, itu nggak terjadi inflasi. Nyaman aja ya Pak? Nyaman saja masyarakat. Cuma kemudian nah, itu juga gambaran besarnya seperti itu. Terlihat nyaman saja Pak. Iya, nggak ada. Dolar naik berapa? Masyarakat nggak hirau. Tapi orang pasar kalau dolar naik, harga pasar naik semua Pak.
Iya, di pasar yang ribut Pak. Iya, di pasar ribut, tapi masyarakat secara umum nggak ada yang ngeluh. Oh ini kita. Kalau dulu kan perbedaan antara dulu dengan sekarang saya. Kalau dulu kan begitu ada seperti itu, maka yang akan terjadi antri mengeluarkan uang dari bank, sehingga terjadi ras. Antri sembako di mana-mana. Sekarang walaupun misalnya ada dolar naik, nggak ada. Nah, apa artinya tadi? Ya tadi karena ekonomi masyarakat kita bagi kami di desa dan di mana-mana itu sudah bagus. Ketahanan ekonomi. Menarik ya Pak ya. Oke, yang dirasakan ya Pak ya, khususnya di tim Koninfotik sendiri, seperti apa Pak ketika adanya media center ini sendiri kan yang tadinya masih manual ya Pak ya, kemudian tiba-tiba harus beralih ya ke era yang lebih canggih, era digital. Nah itu seperti apa Pak di awalnya Pak? Ya di awalnya memang kita agak gimana itu, agak ada kejutan sedikit ya. Gimana ini dari ini beralih dari dunia kita yang luar biasa loncatannya. Tapi tadi kita kan manusia kita kan harus bergerak, harus bersemangat. Jangan sampai kita tertinggal dengan teknologi ini. Gitu. Kalau kita tertinggal ya nanti kita akan ini akan tertinggal, betul-betul tertinggal. Karena kenapa? Setiap kemajuan teknologi itu akan, kalau kita tidak berinovasi, tidak mengikutinya, ini akan menyisakan yang tertinggal betulan. Contoh misalnya, kemajuan adanya HP, hilang wartel. Seperti itu terus, makanya kita harus berpacu. Kita ajak kawan-kawan, ajak masyarakat, ajak anak muda berpacu, manfaatkan teknologi informasi ini, belajar baik secara otodidak ataupun secara diklat resmi. Nah seperti itu yang kami lakukan. Kami misalnya kemarin itu ini belum kita kuasai. Bagaimana buat konten yang bagus yang ini. Ini kan ada salah satu yang sudah mengerti. Ini kita sama-sama diskusi. Bagaimana cara membuat konten yang bagus. Bagaimana ini rilis berita yang bagus, yang santun, tidak menyerang. Nah, jadi kita di media center itu tidak pernah kita menyerang seseorang. Kita menyuguhkan berita yang ada, berita yang benar. Nah, sehingga tidak ada orang yang tersudutkan karena berita kita. Nah, itu bagian daripada etika yang kita ini ajak kawan-kawan untuk melihatnya, bagaimana kita menyajikannya. Atau ketika akan terbit sebuah berita ya. Pasti kita dituntut untuk mempunyai skill. Nah, tadi yang Bapak sampaikan itu pelatihan. Nah, pelatihan yang seperti itu memang ada orangnya sendiri yang ditunjuk atau memang seperti apa? Karena ketika kita bicara tentang informasi, khususnya komunikasi informasi terkait tentang komunikasi pembangunan, maka kita bicara tentang lingkup ya Pak, lingkup masyarakat ya. Nah itu seperti apa? Karena pasti ada perbedaan antara apa yang disajikan oleh media-media online dengan media center ini sendiri tentunya. Itu seperti apa Pak? Jadi untuk informasi untuk ini ya, kita menyajikan itu menginput ini itu informasi itu betul-betul dari ini ya, dari aslinya ya, situasi yang sesungguhnya. Kemudian tidak lupa juga kita harus klarifikasi. Misalnya kita ragu, kita harus klarifikasi. Ini sudah kita latih. Jadi untuk pelatihannya ya kita memang ada yang kita latih, kita utus tim, beberapa orang tim kita utus untuk pelatihan. Dan tentu saja kami sangat berharap nanti UNIP ini bisa menjadi ini tempat kita untuk berlatih, terutama untuk seni komunikasi ya. Karena komunikasi ini sangat menentukan. Kalau komunikasi kita tidak bagus, nanti penerimaan masyarakat juga salah. Nah makanya nanti seperti itulah yang kita lakukan. Pelatihan beberapa orang, kalau anggarannya kurang kita hanya beberapa orang saja. Kemudian nanti kita kalau yang berhubungan dengan teknologi ada yang ini ya istilahnya hanya latihannya semacam kursus yang ini saja non formal. Jadi kita utus beberapa orang, ayo belajar di situ. Kita undang seseorang ahli. Nah seperti itu kan kadang kita undang ahli IT yang di bidang ini, yang bidangnya komunikasi bagaimana ini. Jadi kita undang, kita suruh pemaparan dari tim kita.
Jadi tim kita sehingga selalu mendapatkan ini masukan-masukan yang bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi dalam apalagi yang berhubungan dengan IT tadi. Karena kita ilmu ini kan semakin selalu berkembang. Kalau kita yang waktu kita basis kita walaupun kita basis IT sendiri atau komunikasi sendiri, tapi kalau kita tidak mau belajar juga agak ketinggalan seperti itu. Kalau misalnya Pak untuk ya tadi karena media center ini kata Bapak semua informasi nih semua disampaikan oleh masyarakat. Ada nggak sih Pak fokus sendiri misalnya kegiatan pemerintah dalam hal apa yang harus difokuskan sebagai sasaran media center itu sendiri atau memang pure nih semua informasinya harus disampaikan atau fokus ke bidang ini seperti itu Pak. Oh ya, jadi kalau fokus itu kita nggak memfokuskan seluruh program pemerintahan yang terutama yang berhubungan dengan kemasyarakatan itu kita ini semua. Bagaimana kita expose ke masyarakat sehingga masyarakat tahu. Nah, kemudian tadi setelah kita ini kan di media center, nanti media center menyiapkan ini bahan-bahan data-data tersebut. Nanti silakan mitra untuk mengambil data tersebut, sehingga silakan mitra menulisnya bagaimana caranya. Dan kita tidak itu mengarahkan hal seperti ini, tapi datanya seperti ini. Jadi enggak misalnya hanya pembangunan jalan, enggak seperti itu. Seluruh program, termasuk sekarang kita ini BPJS kita sudah seluruh masyarakat sudah terlayani dengan BPJS. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang mengatakan ini kartu BPJS-nya tidak bisa dilayani. Karena dengan tidak kartu BPJS mati sudah langsung bisa aktif. Nah, ini harus sama-sama, tapi kadang-kadang kalau setelah kita ke desa, kadang-kadang ada juga masyarakat yang belum tahu ya Pak, informasi itu. Nah, inilah perlunya media, kawan-kawan media, kawan-kawan wartawan untuk menyampaikan ini. Kadang tadi kalau pemerintah itu kan terbatas informasi, kalau kita ini nggak bisa sampai ke bawah betul. Nah, itulah harga ini yang kita manfaatkan rekan-rekan media. Termasuk tadi dunia ini tadi media sosial. Gitu. Tapi kalau media sosial, walaupun pengguna media sosial ini sekian hampir 80%-an ya masyarakat kita, tetapi yang menggunakan media sosial ini masih ada banyak ini kalangan muda, kalangan setengah tua. Kalau yang tua betul kan ada segmen-segmennya ya Pak ya, enggak segmen-segmennya. Setiap media sosial itu sekarang punya segmennya. Iya, punya segmen masing-masing. Kayak ada nggak Pak ini terakhir nih ya sepertinya ya, sudah masih ada waktu? Oke, ketika pernah nggak Pak terjadi ketika berita yang disampaikan itu kemudian disanggah, ya mengalami sanggahan dari masyarakat atau publik, seperti apa menanggapinya? Ya memang kadang-kadang kalau masyarakat yang kritis memang kadang-kadang ada sanggah-sanggah terhadap berita, tapi mungkin karena pemahamannya saja, mungkin narasi dari berita itu mungkin belum masuk waktu itu dia. Pada kasus-kasus seperti ini, di sini letak kita. Pernah terjadi Pak? Ya, memang pernah terjadi ada itu, walaupun sanggahannya itu bukan sanggahan dari, kadang-kadang sanggahannya kan enggak melalui ini juga berita juga, karena sanggahan langsung telepon misalnya. Nanti akan ini semua ini akan jadi ini semua kita, jadi bahan kita semua. Oh ya, berarti setelah kita pelajari, masyarakat berarti narasi yang ini belum dipahami dengan ini, maka kita harus dispose lagi bahwa inilah maksud kita. Nah ini kadang-kadang segmen masyarakat juga kan berbeda. Iya Pak. Dan kemudian orang yang menjelaskannya juga berbeda. Dari sinilah letak. Makanya kita ada telepon, ada ini, ada WA, ini IG kita ini mana masukan dari masyarakat kita tampung semua. Ini yang terjadi. Berarti setelah kita pelajari, kita diskusikan, berarti masyarakat arahnya seperti ini, yang diinginkan itu, Bapak. Nah, penjelasannya seperti itu. Kemudian kita indikan lagi.
Seperti itu. Terakhir ya Pak ya, bagaimana harapannya komunikasi pembangunan ini ke depannya di lingkungan masyarakat, karena dengan adanya era digital ini kan banyak sekali kemudahan yang diharapkan. Nah, komunikasi pembangunan itu sendiri seperti apa yang diharapkan oleh khususnya pemerintah daerah itu Pak, yang seperti apa? Ya, jadi yang kita berharap ya komunikasi terkait pembangunan ini ya, ini betul-betul sampai ke masyarakat betul ya. Misalnya dari masyarakat sampai ke akar rumput betul, sehingga masyarakat betul-betul mengetahui program-program kita. Dan tentu saja kita di sini ada perangkat kita ya, perangkat sampai ke kepala desa, sampai ke ada kader-kader, kemudian di situ juga ada kader posyandu, ada kader ada TK untuk sosial itu, ada juga ini tagananya seperti itu. Nah, kita berharap semua perangkat ini juga berperan untuk memberikan penyuluhan ataupun memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini yang terjadi. Nah, jadi harapan kita itu dari seluruh program pembangunan ini, masyarakat betul-betul tahu bahwa kita sudah melakukan ini. Masyarakat sudah dan pengetahuan itu bukan hanya sekedar ini saja, fisik saja, melihat fisiknya, tapi termasuk yang dirasakan seperti saya katakan tadi. Pembangunan yang dirasakan itu salah satu pembangunan ini tadi kan. Pembangunan bagaimana kalau tadi di rumah anak-anak hanya untuk baca aja buku susah. Sekarang dilihat anak-anak ngaji, anak-anak baca buku, anak-anak menggunakan laptop, menggunakan Android-nya untuk belajar. Itu semua pembangunan loh. Nah, jadi sehingga kalau orang mengatakan, oh kita nggak pernah maju. Nah, kok dulu ada nggak itu? Nah, itu. Sehingga masyarakat itu, harapan kita masyarakat melihat hasil pembangunan ini secara komplit. Jadi melihat semua. Jadi tidak hanya memandang satu sisi atau satu lokasi saja, tapi secara global. Keseluruhan ya. Ya, keseluruhan. Luar biasa Pak, terima kasih atas waktu luangnya, terima kasih sama-sama, juga Pak sharing yang bermanfaat ini Pak. Oke, jalan-jalan ke Kabupaten Tuban Pak. Wah, asik. Mampir dulu makan cumi hitam. Asik. Terima kasih bintang tamu spesial. Cukup sekian, wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak dapat tuh. Oke.